Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Oke, saya terdiam dulu ya. Suaranya agak nggak enak nih. Nah, Termuls sudah mulai banyak yang kehabisan jurus sekarang itu ya. Bukan sekarang sebetulnya, dari dulu. Makanya mereka itu pada akhirnya bermain di dalam narasi-narasi yang tidak substansial. Nah, ini ada seseorang yang namanya Pak Iyas ya. Iyas siapa ini? Iyas Subiakto. Pak Iyas Subiakto. Yang mana yang bersangkutan ini mengatakan diantaranya bahwa kasus ijazah itu sudah selesai. Yang mana padahal saya rasa baru dimulai. Ini 1 tahun tapi baru dimulai, gimana kita mau mengatakan selesai, persidangannya belum begitu ya. Baru ditetapkan sebagai tersangka dan itu pun sudah mengungkap sekali banyak polemik begitu, dan semakin banyak orang berbicara. Kemudian ada juga pembahasan di sini yaitu mengenai Morowali, yang mana Pak Iyas ini tidak menerima kalau Jokowi itu disalahkan. Dan ini sangat kontras sekali begitu ya dengan dengan pemimpin-pemimpin terdahulu yang mana mereka itu mengambil semua tanggung jawab atas apa yang mereka pimpin begitu. Kita katakan misalkan ada perkataan yang terkenal dari Sidna Umar yang mengatakan bahwa apabila ada keledai jatuh, saya takut itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan jalan rusak gitu. Saya takut jadi Umar yang bertanggung jawab atas matinya keledai tatkala dia terjatuh karena jalannya jelek begitu. Ya, itu yang sangat jauh sekali urutan kesalahan seorang pemimpin atas terjatuhnya keledai, itu jauh sekali begitu urutannya. Cuman para pemimpin yang hebat memang seperti itu. Nah, cuman saya lupa Jokowi tidak akan berlaku seperti itu. Dia selalu akan mencari kambing hitam, selalu akan mencari orang lain untuk disalahkan karena Jokowi bukan pemimpin yang hebat. Jadi kita tidak bisa expect sesuatu yang hebat dari orang yang tidak hebat begitu. Nah, dan ini tercermin pada diri Termuls ya, pakai S jamak tuh. Pada dirinya para Termul ini tercemar atau let me say para Termul. Itu tercermin jelas dalam cara mereka menyikapi orang yang mereka cintai, yaitu Jokowi. Tatkala Jokowi itu diserang oleh perkara yang memang valid untuk diserang begitu, karena kesalahannya sangat dekat sekali apabila dikaitkan dengan Jokowi, tapi ya Termul tidak mau menerima. Nah, kita akan simak sekarang bagaimana Pak Iyas ini diantaranya membela, membabi buta mengenai Pak Jokowi, malah menyalahkan pihak lain. Dalam hal ini disalahkan Pak SBY. Jadi saya entah ya di dalam dialog ini apakah nama Pak SBY akan keluar atau tidak, tetapi potongan video sebelum ini itu menampilkan gambar yang ya Bandara Morowali itu katanya sih disahkan atau direncanakan pada saat SBY menjadi presiden, yang mana menurut saya itu tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Kita akan saksikan saja dulu langsung ya bagaimana argumennya Termul yang sudah putih rambutnya ini. Satu tentang ijazah sudah selesai lah ya. Kita anggap selesai karena memang sudah ke puncaknya. Jadi kalau kemarin ributnya soal pembuktian dan sebagainya, sekarang sudah di ujungnya, yaitu sudah menjadi tersangka. Tinggal kita tunggu saja nanti bagaimana hukumannya, bagaimana penyelesaiannya, karena saya pikir pasti Pak Jokowi juga akan menyelesaikan dengan baik lah. Selain itu memang harus dibuktikan, karena tuduhan itu kan memang menyakitkan dan membuat keributan yang cukup terasa di ranah-ranah sosial kita. Ya, yang semestinya Jokowi sudah melakukan sedari dulu. Ini bukan akhir, ini permulaan. It's the beginning of the end mungkin begitu ya. Ini permulaan dari akhir, dan permulaannya ini blunder sudah banyak sekali dilakukan oleh pihaknya Jokowi, sudah banyak sekali, dan kita melihat bagaimana keberpihakan para aparat begitu. Polda Metro diantaranya, KPU diantaranya, ya UGM bukan aparat, tetapi kita melihat bagaimana hepong bahasanya sama Jokowi itu, banyak yang hepong sama Jokowi itu.
Saya heran ada apa di belakangnya begitu ya. Zaman sekarang susah mencari teman setia, itu susah zaman sekarang. Tapi orang-orang masya Allah sama Jokowi itu hepong banget gitu. It's the beginning of the end ya. Itu mungkin kalaupun mau, ini adalah permulaan dari sebuah akhir yang mana seharusnya Jokowi dari dulu menyelesaikan permasalahan ini, dan sebetulnya dia bisa begitu kalau mau. Nah, yang sekarang lagi viral juga terus berkelanjutan Oh sampai hari sebentar, lupa saya. Dan sepertinya ya orang-orang yang percaya 100% terhadap kepolisian itu hanya para termul itu. Itu pun jika kepolisian ini memihak kepada Jokowi. Coba termul. Kalau kita mau melihat satu-satunya begitu ya, permasalahannya case per case, kita itu tidak menyamaratakan. Oke, kita benturkan dulu sedikit. menyakitkan dan membuat keributan yang cukup terasa di ranah-ranah sosial kita. Nah, yang sekarang lagi viral juga terus berkelanjutan sampai hari ini juga saya baca itu soal Bandara Morowali. Oke. Jadi ada statement dari Menhan Pak Sapri Samsudin yang sebegitu digoreng orang jadinya kan. Mungkin niatnya tidak seperti itu, tapi karena penyampaiannya juga terlalu tergesa-gesa sehingga digoreng macam-macam. Jadi ada anggota DPD yang seolah-olah jadi pahlawan. Banyaklah ya di media sosial itu biasa seperti itu, ada kepentingan-kepentingan ya. Apakah ini sambungan dari setelah selesai ijazah tidak mencapai target terus digeser ke situ, kita nggak tahu. Sebentar ya, begini Pak Iyas, Pak Jokowi itu permasalahannya banyak. Justru yang yang menikmati isu ijazah ini tidak selesai itu Jokowi itu sendiri. Itu yang menikmatinya. Kalau Anda tidak melihat itu, saya meragukan kapasitas berpikir Anda. Itu Pak Jokowi itu menikmati ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena permasalahan-permasalahan di belakangnya itu dia selalu tertutup oleh permasalahan ijazah ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, Jokowi ini kalaupun memang misalkan dia ijazahnya asli, dia itu psikopat karena tidak mau menyelesaikan masalah yang mudah. Itu. Jadi kalau Anda tidak melihat di belakangnya ada permasalahan di dalam isu ijazah, sekali lagi saya meragukan nilai analisa Anda, begitu kemampuan analisis Anda kita ragukan. Nah, dan ini bukan permasalahan bukan permasalahan mencari-cari apa permasalahan Jokowi, bukan. Karena memang permasalahan dia itu banyak. Tapi tidak sepertinya tidak gitu, karena Pak Sapri Samsudin sendiri kan orangnya Pak Prabowo. Jadi buat apa membuat keributan seperti itu? Cuma saya menyayangkan. Sebentar ya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Pak Menhan itu, kalau termul seperti Anda ya, ini mau berpikir konsisten lah sedikit, yang mana mengatakan tadi bahwa permasalahan ijazah itu kita lihat saja penyelesaian hukumnya, yang mana hukum itu adalah penyelesaian resmi dari sebuah persengketaan. Maka di dalam perihal pernyataan Pak Menhan juga seharusnya Anda mengatakan hal yang sama. Ini adalah pihak yang paling memiliki otoritas. Menteri Pertahanan itu adalah pihak yang paling memiliki otoritas di dalam menentukan apakah negara kita ini sedang dalam bahaya atau tidak. Dan tatkala Anda itu mau konsisten berpikir bahwa semua kita serahkan kepada yang mengurusnya, dalam hal ini hukum tentang ijazah Jokowi kita serahkan kepada Polda Metro, kemudian kita serahkan kepada pengadilan. Oke, berarti dalam permasalahan adanya bahaya terhadap kedaulatan negara itu pun kita serahkan kepada Menteri Pertahanan toh. Bukankah begitu seharusnya pola pikir yang ajak? Tapi tidak. Ya, Pak Iyas tidak memilih itu. Pak Iyas memilih tatkala ini sedang menguntungkan pihak Jokowi, kita serahkan itu kepada pihak yang berwenang, kita biarkan itu bagaimana adanya, karena persidangan Polda Metro adalah pihak yang otoritatif tanpa bertanya sama sekali di belakangnya itu ada permasalahan apa. Tetapi untuk permasalahan yang menyangkut Jokowi mengatakan, oh ini digoreng, oh Menteri Pertahanan ini tidak menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan baik begitu, kemudian tidak hati-hati di dalam menyampaikan, datanya kurang dan lain sebagainya sebagai dikatakan oleh termul. Ini memalukan bagi saya ya, bagi orang yang mempelajari bagaimana cara berpikir yang lurus, bagaimana cara berpikir yang ajak, ini memalukan nih pola pikir seperti ini. Nggak bisa, itu namanya double standard ya. Double standard itu kenapa dia tidak boleh dipakai, standar ganda itu kenapa dia tidak boleh dipakai, karena dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki standar sama sekali. Ketika seorang tidak memiliki standar, berarti dia tidak memiliki pola pikir yang linear, dia tidak memiliki pola pikir yang konsisten. Tatkala dia tidak memiliki pola pikir yang konsisten, maka dia itu akan aiming
senjatanya yaitu pola pikirnya itu kepada siapapun yang dia tidak suka. Begitu pada akhirnya. Bukan kepada siapa yang salah, tapi kepada siapa yang tidak suka. Itu permasalahannya. Karena tipikalnya jadi sama seperti yang lain-lain. Meletup aja dulu ngomong, habis itu nanti diam-diam hilang atau minta maaf. Ini sebenarnya kelasnya Pak Sapri harusnya tidak seperti itulah gitu kan. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang kok jadinya hampir sama gitu kan. Bandara itu kan memang ada bandara domestik, internasional, dan bandara khusus. Sudah nggak pernah kita bahas di sini, nggak perlu dibahas karena Alvin Lee sudah menjelaskan dengan gamblang karena dia juga kan pengamat penerbangan internasional gitu kan. Ya, pengamat penerbangan internasional. Iya, tapi apakah dia itu tidak melihat sebuah kejanggalan yang mana sebuah bandara khusus di situ runway-nya terlalu besar dan pesawat yang melandas di situ terlalu besar begitu. Runway-nya terlalu panjang, kemudian bandara yang bisa atau pesawat yang bisa mendarat di situ terlalu besar. Apakah itu tidak masuk ke dalam ekuasi berpikirnya siapa Alvin Lee itu? Ya, dan ini kita dalam perspektif keamanan negara itu Pak. Jadi tolong di switch dulu ya, tolong dipindahkan dulu pola berpikirnya. Ini bukan pola pikir formal aturan penerbangan, bukan. Ini adalah pola pikirnya seorang Menteri Pertahanan, yaitu pola pikir bagaimana menghilangkan ancaman terhadap kedaulatan negara sedari ancamannya itu datang, bukan sedari terjadinya ancaman negara. Ini makanya kalau Pak siapa yang dari WI Watch itu ya, beliau itu mengatakan Thermal itu memang kelas berpikirnya kelas level kelas 3. Level kelas 3 itu yang paling rendah, paling bawah begitu ya. Karena mereka tidak mau mengantisipasi membawa payung atau membawa jas hujan tatkala melihat mendung, langit sudah gelap. Gak mau mereka itu. Mereka mau basah dulu. Ya, itu kalau sudah basah mereka masih menanyakan begitu. Ini air, ini saya hidup apa mimpi begitu. Ini air apa udara? Dia masih nanyain kayak gitu. Udah jelas basah. Ya, ini negara kita itu sudah bukan gejala lagi. Ya, ini sudah bukan dalam tahap diagnosis. Negara kita ini sedang dalam keadaan sakit yang mana tambangnya sudah banyak diambil, pekerja asing banyak berdatangan, kemudian kekayaan negara diambil ke negara yang lain, dalam hal ini China, dengan secara sistematis. Ini kita sedang diserang begitu. Ini sudah bukan kita melihat awan hitam kemudian kita ngambil payung, bukan. Ini kita sedang terjadi hujan, cuman ya para Thermal masih nggak mau ngaku itu hujan begitu. Ya hujan lah, nggak apa-apa, air doang. Thermal. Nah, belum lagi dari Menteri Perhubungan dan sebagainya. Ini harusnya diselesaikan. Jadi jangan di ranah-ranah sosial gembar-gembor seperti ini. Kelasnya jadi kayak kelas apa ya? Kelas bacotan kayak gitu. Saya kasihan Pak Prabowo terus terang, jadi kok menterinya jadi kena aura yang sama gitu. Aduh. Ngomong asal ngomong, datanya nggak ada gitu kan. Ini kan jadi apa ya? Negara dalam negara dan sebagainya digoreng orang. Pak Sapri, Anda kan tahu sekarang ini kan semuanya serba menggoreng sana menggoreng sini. Oke, sebentar, saya nggak ngerti posisinya Pak Iyas ini di mana. Biasanya kalau orang sudah berumur seperti ini, koneksinya luas, kemudian pergaulannya juga luas, and so on and so forth lah ya. Cuman begini Pak Sapri, Pak Sapri lagi, Pak Iyas ya, begini, bahwa tatkala seorang Menteri Pertahanan itu mengatakan sesuatu di hadapan publik dengan sesuatu yang urgent, kita katakan seperti itu bukanlah hal yang biasa. Ya, saya menilai anomali dari keanomalian yang kemarin dikatakan oleh Pak Menteri Pertahanan justru bukan keanomalian bandaranya itu sendiri, tapi keanomalian seorang Menteri Pertahanan mengatakan secara lugas di hadapan publik bahwa negara kita ini sedang dalam ancaman. Yang mana itu berbahaya sebetulnya bagi stabilitas politik dan lain sebagainya. Anda ini harus belajar sedikit mengenai pergerakan intelijen. Ya, ada maksud. Pak Sapri itu kemarin berkata seperti itu di depan publik, itu ada maksud. Makanya sekali lagi saya katakan saya tidak mengetahui posisi bergaul beliau itu di mana. Cuman kalau mereaksi pernyataan Menteri Pertahanan yang mana sebetulnya untuk kita sebagai masyarakat itu melegakan ya, dari layer yang paling luar saja dulu itu melegakan karena akhirnya negara hadir di dalam kedaulatan negara yang semakin tergerus begitu. Tetapi Anda kok malah panik begitu ya.
panik. Coba lihat, saya bukan ahli membaca raut muka, tapi sedikit banyak kepanikan berbicara itu bisa dilihat dari terlalu banyak menelan ludah itu bisa. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena umur atau apa, saya tidak tahu ya. Cuman kepanikan itu terlihat begitu. Dari siapa? Ya bukan hanya dari Pak Iyas, bukan, tetapi dari narasi yang dikeluarkan oleh Tremul, yang mana pada akhirnya kita akan melihat nanti mereka mencari kambing hitam. Ini sebetulnya siapa? Berarti kan begini, di dalam pikiran alam bawah sadar mereka itu tahu betul bahwa bandara ini bermasalah. Ya, karena kalau misalkan bandara ini tidak bermasalah, kemudian itu dilemparkan kepada Jokowi, kan toh mereka tinggal mengatakan ini bandara tidak ada masalah, selesai begitu. Ya, malah kalau ini bandara berprestasi misalkan, itu harus bangga, itu prestasinya Jokowi dan sebagainya. Kenapa itu tidak diakui sebagai pembangunan yang hidup di Indonesia? Kenapa tidak demikian? Ini di belakangnya ada sesuatu. Makanya Pak Syafri itu mengatakan di halayak umum bahwa tidak boleh ada negara di depan negara. Itu tidak boleh ada negara di dalam negara. Itu anomali dikatakan seperti itu. Ya, ini main intelijen, ini seharusnya bisa membaca seperti itu. Atau mungkin Pak Iyas ini tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Tujuannya semuanya ke Pak Jokowi gitu kan. Apa sekarang ini nggak disalahkan Jokowi. Oke. Ini banjir juga salah Jokowi nanti. Oke. Macam-macam. Pokoknya yang salah itu pasti Jokowi. Oke. Nanti digigit nyamuk salah Jokowi gitu kan. Jadi kita ini lucu, tapi sebenarnya ya dalam faktanya memang jadi orang-orang sekelas yang berpendidikan tinggi, profesor, yang ya seperti Pak Sapri sendirilah gitu kan. Oke, sebentar coba lihat ya. Sidna Umar itu tadi saya sudah mengutipkan ya. Keledai jatuh itu salah Umar. Don. Ya, selesai. Dan itu bukan perkataan rakyat untuk menyalahkan Umar. Oh, ini salah Umar, bukan. Itu adalah self conscience. Itu adalah sebuah kesadaran seorang pemimpin. Kesalahan sekecil apapun yang terjadi tatkala saya memimpin, maka itu adalah kesalahan saya. Ya, oleh karena itulah tatkala ada kesalahan sekecil apapun itu, salah satu tugasnya pemerintah adalah soothing, memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya dengan cara apa? Apologizing, dengan cara meminta maaf. Meskipun kadang-kadang permintaan maaf itu tidak relevan begitu. Ya, ini misalkan ada banjir, mohon maaf kepada masyarakat. Kita tidak bisa menanggulangi banjir ini bisa datang, seharusnya kita bisa mendeteksinya lebih awal. Karena yang namanya pemerintah itu kan dia punya gate, punya gerbang, dia tahu berapa kadar air dan dia seharusnya itu tahu kapan air ini akan meluap. Seharusnya tahu kalau itu memang ada datanya. Dan saya tidak tahu apakah ada yang menyalahkan banjir yang saat ini terjadi begitu ya, dan longsor yang sekarang terjadi di beberapa tempat di saudara kita di Sumatera itu. Apakah ada yang menyalahkan Jokowi? Kalau saya pribadi tidak. Sekarang yang memimpinnya Pak Prabowo. Cuman kalau misalkan nanti di belakangnya itu ada hasil dari apa-apa yang sudah ditanam oleh Jokowi, ya mau bagaimana lagi begitu. Dan tatkala Jokowi tidak menerimanya dengan legowo bahwa itu adalah kesalahan dia, memang dia bukan seorang pemimpin yang hebat. Ya, yang mana kita mungkin terlalu berekspektasi tinggi begitu. Yang herannya para Tremul ini mereka hampir-hampir nyembah sama Jokowi itu, nggak punya salah dia itu orang terhebat nomor 1 di Indonesia, yang mana dia seharusnya menjadi the greatest leader of all begitu ya, kalau bisa di seluruh dunia tuh siapa Jokowi itu. Tapi tatkala dia itu held accountable, dia diminta pertanggungjawaban atas klaim mereka sendiri bahwa Jokowi ini adalah pemimpin yang terhebat, mereka itu menafikan itu. Enggak, itu bukan salahnya Jokowi begitu. Nih ya, saya mau mengatakan begini, di belakang saya ini Gunung Cikuray itu habis tuh ya, dibabat itu. Sekarang dipakai apa? Dipakai perkebunan. Siapa yang ngasih izinnya? Saya nggak tahu, cuman itu dimulai daripada eranya Jokowi, di masanya Jokowi. Kalau besok lusa itu ada longsor, kita mau nyalahin siapa? Prabowo begitu ya. Lucu saja. Makanya nggak seperti itu ya. Ini nanti kalau digigit nyamuk itu siapa yang disalahin Jokowi? Itu tidak substansial. Kita ini membicarakan permasalahan yang substansial. Bisa nggak sih Tremul itu kalau berbicara satu tema itu berhenti pada satu tema begitu? Bisa nggak sih mereka itu seperti itu? Saya rasa meragukan, mereka nggak punya kapasitas untuk berbicara seperti itu pada akhirnya mungkin begitu ya. Dan itulah yang kita lihat selama ini dari orang-orang yang membela Jokowi. Itu jadi gojlokan kalau kalau kita lagi berkumpul itu pola pikirnya Tremul ya. Pola pikirnya Tremul itu jadi gojlokan memang ini. Kalau dikatakan bahwa rata-rata
IQ-nya orang Indonesia itu kemarin siapa yang mengatakan itu, Rio Hasan ya. 78,1 tuh, 8 poin di atas gorila. Ya, saya rasa itu golongan 56% yang suka digembar-gemborkan itu ya. Kita lanjutkan dulu nih. Sebagai menteri, sebagai orang yang berpengalaman, yang terbangnya tinggi bersama Pak Prabowo, masa sekarang asal jeplak seperti itu, ya kan? Itu tidak baik karena semua muara dari keributan itu nanti jatuhnya kepada presiden, Pak. Bapak kan pembantu presiden. Ya, Jadi kalau Bapak ribut di bawah, muaranya ke presiden, gitu kan. betul. Sama juga tadi baru saya baca ini. Dan which happens to be Pak Prabowo itu 1 tahun lebih, bukan 10 tahun. Yang mana kita itu tidak terlalu bodoh begitu ya. Tatkala melihat misalkan sekarang ada banjir, longsor, kemudian kerugian negara, kita tidak terlalu bodoh untuk menyalahkan seseorang yang baru memimpin 1,5 tahun. Yang mana kebanyakan pekerjaannya Pak Prabowo itu ngusap kotorannya Jokowi itu yang sudah berlalu. Pak Prabowo ini terlalu hepong bahasanya, Pak Hopeng. Terlalu hopeng sama Jokowi itu. Terlalu baik Pak Prabowo itu sama Jokowi itu. Ya, ini kita saksikan bersama kok. Ini kita saksikan bersama. Jadi kita ini tidak terlalu bodoh untuk menyalahkan Pak Prabowo atas semua permasalahan yang ada saat ini mungkin begitu ya. Ya terlalu bodoh kita ini karena ada datanya, ada studinya. Ini siapa yang menginisiasi, kemudian di mana pada akhirnya nanti konsekuensinya begitu. Ya. Soal import beras 250 ton yang masuk ke Sabang. Ternyata itu ada surat izinnya yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kemarin Menteri Pertanian teriak-teriak nggak tahu izinnya dari kementerian lain gitu. Ini kan harusnya koordinasinya kan harus jalan. Atau karena kebanyakan menteri, 48 orang tuh jadi bingung sendiri-sendiri tuh. Kerjanya kesana kemari, jadi nggak karu-karuan seolah-olah nggak ada koordinasi. Oke, saya tidak tahu permasalahan itu. Cuman kalau itu memang bermasalah dan memang ada permasalahan koordinasi, selesaikan. Kita berbicara dalam substansi itu. Oke, kita buka bab baru. Koordinasi para menteri, koordinasi para menterinya Prabowo begitu. Oke, kita buka kalau itu memang permasalahan. Begitulah caranya kita berpikir. Tapi itu tidak menutupi kesalahan Jokowi sama sekali, apapun kesalahannya begitu. Nah, kalau sekarang permasalahan koordinasi para menteri itu dipermasalahkan, sekarang bagaimana koordinasi para menterinya di zaman Jokowi itu? Ya. Ini kan jadi kualitasnya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Kualitas pembicaraan Anda itu gak karuan. Saya kebetulan ini ya, saya komentari hal-hal lain yang di ranah bawah ini Pak. Saya kebetulan baru tadi pulang dari Kalimantan Tengah, seminggu saya di sana. Memang ada kerjaan sambil survei, sambil lihat-lihat. Yang paling mencolok itu di sana adalah soal BBM. Oke. Jadi dari kemarin ternyata itu sudah lama BBM di Kalimantan Tengah itu, katanya itu memang BBM itu datang terbatas ya. Kemarin ini Pertalite sama Pertamax yang tidak ada. Katanya itu rupanya ada istilah langsiran. Katanya. Langsiran itu artinya ada truk-truk atau mobil-mobil seperti L300, pick-up kecil itu dimodifikasi, tankinya itu bisa sampai 80 liter, 100 liter. Mereka tuh beli kong kali kong dengan penjaga SPBU. Oke. Nah dari situ kan berarti kan stok SPBU-nya habis. Habis itu mereka jual. Bapak tahu? Kalian tahu? Kemarin kami beli Pertalite 20.000, Pertamax 25.000. Dan ini sudah berjalan lama. Nah ini kalau kita lihat ya ini kan sindikat gitu kan. Berjalan lama itu berapa tahun Pak? Dari yang memimpin lama itu siapa Pak? Berarti pembayaran itu terjadi pada era siapa Pak? Anda itu menampar muka sendiri. Dan oke lah, ya ini terjadi dalam pemerintahan Pak Prabowo 1,5 tahun, ya mau 2 tahun, masuk 2 tahun. Begini, kita buka kasus baru begitu. Jadikan ini public case, jadikan ini kasus publik. Bukan untuk menyerang pemerintahan Prabowo untuk menutupi kesalahannya Jokowi. Gak seperti itu cara mainnya. Nanti kita akan lihat siapa yang salah dalam hal itu. Begitu. Ini yang mana kalau misalkan Anda mau ya sebagai Termulan, tolong didik termul-termul muda Anda itu
supaya mulai mempermasalahkan permasalahan yang substansial. Jadi bukan cuman Jokowi ini sudah jelas case-nya ada, substansi permasalahannya ada, kemudian semuanya itu dilempar-lempar, permasalahan yang memang betul-betul ada itu dijauhkan dari Jokowi. Gak seperti itu caranya. Kita mengkritiki negara secara bersama-sama, kita manfaatkan ruang publik ini untuk setidaknya menekan pemerintahan, baik yang sedang ada ataupun yang sudah berlalu. Ini akan sehat kita berdemokrasi jika seperti itu keadaannya. Wong kita ini berbicara saja kok kekuatan hukumnya tidak ada. Tetapi kan setidaknya kita masih waras begitu sebagai manusia. Memakai akal sehat. Lah ini apa terus kita mau mengatakan begini, semua pemimpin banyak salahnya. Semua pemimpin tidak usah diusut kesalahannya begitu. Ya. Fine. Oke kalau seperti itu, tinggal tunggu saja bagian anak cucu kita itu nggak kebagian apa-apa. Karena setiap pemimpin itu bersifat apologetis, ya, bersifat memaafkan terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Apakah ini permasalah di negara hukum? Ya. Entah kalau di negara rimba atau di negara oligarki, saya nggak ngerti. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menyangkut dengan masyarakat itu masih luar biasa terjadi. Ya, dan angkatlah itu. Terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Kami kemarin itu ngantri. Ya kebetulan karena memang ada surat dari salah satu instansi yang bertanggung jawab, ya kita akhirnya dikasih duluan dapat jatah gitu. Kalau enggak, itu bisa berjam-jam di situ dan belum tentu dapat gitu kan. Yang kayak gini kan masih banyak kerjaan, Pak. Ya kan? Jadi kalau koordinasi kementeriannya kacau, ini ya muaranya seperti saya bilang tadi itu, balik lagi ke presiden. Yang dianggap nggak beres itu presiden gitu. Ya betul. Ini buat Pak Prabowo ini betul-betul satu masukan yang betul-betul harus tertata lah koordinasinya. Tapi ya masa saya ngajarin ikan berenang kan gitu kan. Nah itulah yang kita lakukan. Kenapa ijazah Jokowi dipermasalahkan, kenapa Morowali dipermasalahkan? Karena permasalahan itu terjadi saat Jokowi jadi presiden. Wus dipermasalahkan. Karena tatkala Jokowi jadi presiden, Gibran naik jadi wapres, tatkala Jokowi jadi presiden. Itu yang kita permasalahkan sekarang, Bapak. Dan kalau ada mau mempermasalahkan pemerintahan Jokowi, feel free to do that. Kita itu senang sekali ada yang mengkritik pemerintah itu. Ya, asal reasonable. Dan kita akan melihat di sini nanti ada pressure kepada pemerintah akan berlaku dengan lebih baik. Inilah roda demokrasi sebagaimana yang sudah kita sepakati begitu sebagai bangsa Indonesia. Ya, jangan menampar muka sendiri. Ini kan nanti permasalahannya permasalahan presiden. Lah iya emang masalah presiden, makanya kamu keluarkan tuh tema-tema yang substansial. Ya, begitu. Demikianlah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Tentang SBY mungkin nanti ya beberapa waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.